Jadi, berikut pertanyaan untukmu yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya tidak. Senjata apa yang seharusnya dibawa seorang prajurit? Sepanjang sejarah modern, jawabannya adalah ya, apapun yang diputuskan militer negaramu beberapa dekade lalu dan mereka terjebak dengan itu. Inggris memakai Lee Enfield lebih dari 60 tahun, Soviet memproduksi puluhan juta AK-47 dan variannya, serta Amerika Serikat. Sejak Perang Vietnam, prajurit infanteri Amerika memakai berbagai versi senjata yang sama, M16 lalu M4 Carbine yang lebih pendek dan ringan. Bukan karena M4 sempurna, tetapi mengganti M4 sebagai senapan infanteri standar adalah salah satu tugas terberat bagi militer. Begini, kamu tidak hanya mengganti beberapa juta senjata saat melakukan ini, kamu juga mengganti semua amunisinya. Yang berarti rantai pasokan baru, jalur produksi baru, kontrak baru senilai miliaran dolar, dan kemudian kamu harus melatih ulang ratusan ribu tentara. Kamu mengganti suku cadang, magazin, aksesori, optik, intinya semua yang terpasang pada senjata itu. Dan kamu melakukan semua itu sambil tetap menjaga kemampuan untuk kamu tahu benar-benar berperang jika perang besar tiba-tiba pecah besok. M4 berfungsi baik, ringan, cukup akurat, dan sudah sangat dikenal para prajurit. Selama beberapa dekade, itu cukup baik hingga menurut Angkatan Darat Amerika Serikat, itu tak lagi cukup. Pada April 2022, Angkatan Darat mengumumkan hal yang belum terjadi dalam kira-kira 65 tahun. Adopsi senapan baru sepenuhnya, serta senapan otomatis baru, kaliber amunisi baru, dan optik baru semuanya sekaligus sebagai satu sistem terintegrasi. Program yang menghasilkan ini telah berjalan sejak 2017, mengalahkan pesaing, menyempurnakan persyaratan, dan mencoba memecahkan masalah yang menggagalkan modernisasi senapan sebelumnya. Masalahnya, tentara Amerika kini lebih sering menghadapi musuh. Mereka memakai pelindung tubuh modern yang sulit ditembus peluru 5,56 mm NATO dari M4 pada jarak tertentu. Angkatan Darat ingin unggul, menghantam lebih keras, menembak lebih jauh, dan menembus pelindung tubuh yang tak bisa dilalui senjata infanteri sebelumnya. Solusinya adalah program senjata regu generasi berikutnya, NGSW, dengan senapan XM7 buatan Sig Sauer. Senapan otomatis yang menggantikan senjata otomatis regu M249 adalah XM250. Amunisi ini adalah peluru 6,8x50 1 mm hibrida dengan dasar baja dan badan kuningan mampu menahan tekanan lebih tinggi dari peluru senapan biasa. Di atas semua ini ada XM157 optik pintar Vortex yang menggabungkan pengukur jarak, komputer balistik, sensor atmosfer, dan tampilan digital dalam satu alat bidik. Rasanya seperti dari Halo. Bersama, mereka adalah perubahan paling ambisius pada senjata infanteri Amerika sejak Perang Dingin, namun juga berat, mahal, dan kontroversial. Menurut seorang kapten Angkatan Darat yang mengkritik secara terbuka, mungkin tidak layak untuk pertempuran. Ini adalah kisah tentang mengapa militer Allied memutuskan untuk menciptakan kembali senapan, bagaimana mereka membangun sistem yang seharusnya menjaga tentara Amerika tetap unggul dari musuh-musuh mereka untuk generasi berikutnya. Dan, apakah semua itu benar-benar berhasil? Putri saya bisa membaca sedikit, meski tidak seperti ini, tapi saya bisa membacanya. Dia dan putra saya melihat gambarnya, kami berdua menikmatinya. Jelas, ini penggunaan yang cukup khusus. Berapa banyak dari kalian yang punya anak kecil? Jika iya, ambil salah satu ini agar bisa terhibur bersama anak-anakmu. Ilustrasinya bagus dan itu sangat istimewa. Siapa yang tak suka? Ilustrasinya indah dari awal hingga akhir, sangat mengasyikan. Aku sempat keluar topik, tapi ini bagus dan kamu harus memilikinya. Buku ini membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang peradaban, cara kerjanya, budaya, sistem, penemuan, dan bahasan lebih dalam. Kamu tidak membacanya dari awal, cukup buka saja, ambil satu halaman, dan terus baca. Itu luar biasa. Kenapa mengganti senapan? Baiklah, untuk memahami kenapa tentara memutuskan mengganti M4, kamu harus mengerti untuk apa M4 dirancang dan apa yang berubah. Pada 1960-an, militer Ali Seyat mengambil keputusan kontroversial yang memengaruhi pertempuran infanteri selama 60 tahun. Mereka mengadopsi M16 dengan 5,56 x 45 mm NATO. Ini merupakan perubahan drastis dari M14 yang menembakkan peluru 7,62 x 51 mm yang jauh lebih berat dan telah distandarisasi oleh NATO beberapa tahun sebelumnya. Dan logikanya cukup sederhana. Amunisi 5,56 lebih ringan, jadi tentara bisa membawa lebih banyak. Recoilnya juga lebih lembut, membuat senjata lebih mudah dikendalikan saat menembak otomatis. Dan pada jarak di mana sebagian besar pertempuran infanteri sebenarnya terjadi, yaitu dalam jarak 300 meter peluru yang lebih kecil ini tetap sangat mematikan.
M16 mengalami debut sulit di Vietnam karena amunisi, laras cepat kotor, dan alat pembersih kurang memadai. Setelah masalah diatasi, senapan ini jadi standar militer Amerika. Karabin M4 diperkenalkan tahun 1990-an adalah versi lebih pendek, ringan, dan mudah digunakan dari desain dasarnya. Kaliber yang sama, sistem operasi yang sama, jalur logistik yang sama, semuanya baik dan selama beberapa dekade semua ini berjalan dengan baik, bahkan sebenarnya berjalan sangat luar biasa. Namun, perang di Irak dan Afghanistan mulai menimbulkan pertanyaan. Di Afghanistan, tentara Amerika bertempur di lembah dan pegunungan, di mana pertempuran bisa terjadi pada jarak 500, 600, bahkan 800 meter. Pada jarak itu, peluru 5,56 cepat kehilangan kecepatan dan energi. Tentara melaporkan baku tembak di mana mereka melihat dan mengenai musuh, namun peluru mereka tampaknya tidak dapat menghentikan musuh. Senapan mesin 7,62 mm dan senapan marksman efektif, tapi M4 standar yang dibawa tentara kurang mampu menjalankan tugasnya. Perlu dicatat, hal ini tidak selalu berlaku. Banyak veteran mengatakan M4 dan peluru 5,56 efektif bagi mereka. Dan data tentang daya henti sebenarnya cukup rumit, tapi keluhan-keluhan itu cukup keras dan konsisten, sehingga militer mulai sedikit memperhatikan. Lalu muncul masalah lain, yaitu rompi anti peluru. Pelat keramik modern dibuat untuk menahan peluru senapan. Pelat ini dapat menahan peluru 7,6, 2x30, 9 mm Eka dan sering juga 5,56 mm NATO. Pelat-pelat ini memang berat dan tidak melindungi seluruh tubuh, namun kualitasnya membaik dan makin sering dipakai. Para perencana Amerika mulai mensimulasikan skenario di mana infanteri ACWS akan menghadapi musuh yang mengenakan pelindung yang tidak bisa ditembus secara andal oleh senapan standar mereka. Disinilah konsep overmatch yang tadi sudah disebutkan masuk dalam pembicaraan. Jadi overmatch secara sederhana berarti memiliki keunggulan yang menentukan atas lawan Anda. Pada dasarnya, Anda bisa mengenai mereka sebelum mereka bisa mengenai Anda bisa menembus perlindungan mereka sebelum mereka bisa menembus perlindungan Anda. M4 dan peluru 5,56 mm meski unggul, tidak dibuat untuk mengalahkan musuh sepadan. Senjata tersebut dioptimalkan untuk amunisi ringan dan tembakan mudah dikendalikan, bukan menembus pelat pelindung canggih dari jauh. Setelah lama debat internal dan tekanan Kongres, tentara menyimpulkan peningkatan M4 saja tidak cukup. Tapi sebelum kita membahas apa yang mereka lakukan tentang hal itu, ada baiknya melihat mengapa mereka belum berhasil mengganti M4 sampai sekarang. Bukan karena kurang usaha, jadi mari kita lihat cara mereka mencobanya. Kuburan program senapan yang gagal lebih panjang dari yang mungkin Anda bayangkan. SPU, senjata individu tujuan khusus, mulai dikembangkan awal 1960-an. Konsepnya sangat ambisius, sebuah senapan yang menembakkan flechette kecil pada dasarnya anak panah baja miniatur dengan kecepatan sangat tinggi dikombinasikan dengan peluncur granat sebagai pelengkap. Jujur saja, itu cukup keren. Insinyur berusaha lebih dari 1 dekade sebelum proyek ini diam-diam berakhir di pertengahan 70-an. Flechette-nya tidak akurat, senjatanya tidak dapat diandalkan, dan seluruh konsepnya ternyata hanyalah solusi yang mencari-cari masalah. Pada 1980-an program Advanced Combat Rifle mengundang produsen mengajukan desain eksperimental yang melampaui M16A2. Colt, Steyr, AAI, dan Heckler Koch mengajukan desain inovatif seperti amunisi tanpa selongsong dan peluru duplex yang menembakkan 2 peluru sekali tembak. Setelah bertahun-tahun pengujian, kesimpulan dari militer adalah, ya begitu. Tak ada pesaing yang menawarkan peningkatan cukup untuk biaya pergantian, sehingga program dibatalkan. Pada 1990-an dan 2000-an muncul senjata tempur individu objektif, OICW. Mereka selalu tampak punya 4 kata, bahkan lebih ambisius. Ini gabungan senapan dan peluncur granat pintar dengan amunisi airburst yang bisa diprogram meledak di atas musuh yang bersembunyi. Ini ide yang sangat cerdas. Masalahnya, senjata itu memiliki berat 18 pon, elektronikanya rapuh, dan seluruh sistemnya sangat mahal. OICW akhirnya dipecah jadi beberapa program, dengan peluncur granatnya berlanjut sebagai XM25. Itu dibatalkan setelah tentara terluka akibat peluru meledak di laras. Jelas bukan situasi ideal. Pada saat yang sama, tentara mengembangkan XM8 senapan modular buatan Heckler dan Koch yang dirancang lebih ringan, andal, dan mudah beradaptasi daripada M4. XM8 sebenarnya bekerja cukup baik dalam pengujian, dan untuk beberapa waktu tampaknya senapan itu akan diadopsi. Namun, program ini terhambat politik pengadaan, perdebatan keunggulan senapan dibanding M4, serta keluhan pesaing tentang proses seleksi yang dianggap diatur. Kongres turun tangan, tentara mundur, dan XM8 gagal. Kegagalan NGSW berikutnya adalah kompetisi karabin individu 2010 sampai 2013. 8 produsen berbeda mengajukan senapan pengganti M4 terbaik mereka setelah 3 tahun pengujian.
Tentara mengumumkan bahwa tidak ada satupun peserta yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan M4A1 untuk membenarkan pergantian, sehingga M4 tetap dipakai lagi. Senapan ini sudah sangat tua, jadi kamu mungkin tahu polanya. Program-program ini gagal bukan karena senjatanya tidak berfungsi, meski ada beberapa yang memang tidak berfungsi. Masalahnya, keluarga M4 dan M16 sudah sangat melekat di logistik dan pelatihan militer Amerika, jadi penggantinya harus jauh lebih unggul. Menjadi sekadar lebih baik saja tidak cukup, harus jauh lebih baik, sangat jauh lebih baik, sehingga hal itu harus membenarkan pembangunan ulang rantai pasokan, pelatihan ulang tentara, dan menghabiskan bermiliar-miliar dolar. Namun, tak satu pun program ini bisa membuktikannya dan belum sampai ke sana. NGSW sejak awal memang dibuat berbeda, bukan mencoba membuat senapan yang sedikit lebih baik dengan amunisi yang sama. Angkatan Darat memutuskan mengganti semua sekaligus, senjata, kaliber, optik, dan kemampuan baru. Pemikirannya adalah bahwa peningkatan secara bertahap tidak akan pernah cukup, jadi mereka perlu melakukan lompatan besar agar manfaatnya tidak terbantahkan. Kompetisinya, pada tahun 2017 Angkatan Darat secara resmi meluncurkan NGSW, dan mereka menegaskan satu hal sejak awal, mereka tidak hanya mencari senapan baru, mereka menginginkan sebuah sistem yang lengkap. Para pesaing harus mengajukan entry untuk komponen senapan, menggantikan M4 dan juga senapan otomatis, menggantikan senapan otomatis Reguem 249. Kedua senjata ini wajib memakai peluru baru 6,8 mm yang sama dan harus didesain sendiri oleh para peserta. Keduanya wajib terintegrasi dengan optik kendali tembak baru dan dirancang sejak awal agar bisa ditembakkan memakai peredam suara. Persyaratan ini sangat menuntut. Senapan otomatis ini harus berbobot maksimal 12 pon dengan perlengkapan, akurat hingga 600 meter dan bisa menekan hingga 1200 meter. Kedua senjata itu harus tahan tekanan balik dan panas dari gas buang yang dialirkan ke peredam, bukan langsung ke udara. 3 tim utama jadi pesaing serius. Six Sauer mengajukan senapan MCX Spear dan senapan mesin ringan berpengumpan sabuk. Keduanya memakai peluru hibrida baru 277 Fury. General Dynamics berkolaborasi dengan Beretta dan True Velocity menawarkan RM277 desain bullpup yang menembakkan amunisi berselongsong polimer. Dan Textron Systems menghadirkan inovasi radikal, sistem teleskopik 6,8 mm dengan peluru di dalam propelan, bukan di atasnya. Ini memungkinkan peluru lebih pendek dan ringkas, tiap pendekatan punya keunggulan sendiri. Selongsong peluru hibrida kuningan Bajasik mampu menahan tekanan tinggi, menghasilkan kecepatan dan energi lebih besar dari laras sejenis. Selongsong polimer True Velocity lebih ringan dari kuningan, sehingga prajurit bisa membawa lebih banyak amunisi untuk berat yang sama. Dan desain Textron menjanjikan penghematan berat dan senjata lebih ringkas, persaingan optik berjalan paralel. Angkatan Darat menginginkan NGSW-FC atau kendali tembak dengan persyaratan yang terdengar seperti daftar keinginan fiksi ilmiah. Sebuah optik dengan pembesaran variabel yang dilengkapi pengukur jarak laser terintegrasi, komputer balistik, sensor atmosfer, laser bidik tampak dan inframerah, serta layar digital yang dapat menampilkan solusi bidik terhitung secara real time. Seperti yang saya bilang tadi, ini benar-benar seperti di Halo. Januari 2022 Vortex Optics memenangkan kontrak pengendalian tembakan dengan XM157. 3 bulan setelahnya, Six Sauer mendapat kontrak senjata dan amunisi. Angkatan Darat akan membeli sekitar 111.000 senapan, 13.000 senapan otomatis, dan 125.000 optik lewat kontrak bernilai miliaran. Cukup untuk melengkapi infanteri, pengintai kavaleri, zenit tempur, dan prajurit yang sering menghadapi musuh. Setelah lama gagal, militer Amerika Serikat kini berkomitmen mengganti M4 dan memastikan senjata barunya berfungsi. Apa yang dibuat oleh Hezek? Oke, jadi mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya dibuat oleh Six Sauer. Senapan XM7 berasal dari MCX Spear Sig, senjata yang telah tersedia secara komersial sebelum digunakan militer. Desain piston gas short stroke ini tidak mengalirkan gas langsung ke bolt carrier seperti M4, melainkan menggunakan gas untuk mendorong piston kecil yang menggerakkan mekanisme senjata. Perbedaan praktisnya adalah senapan ini bekerja lebih bersih karena lebih sedikit kotoran karbon yang masuk ke dalam receiver. Senjata ini punya mode tembak pilih, bisa semi-otomatis atau otomatis penuh, serta memakai magasin 20 peluru. Sekarang disinilah semuanya jadi menarik dan berat. XM70 berbobot 8,4 pon dan dengan optik XM157 peredam serta magasin terisi 11-12 pon. Sebagai perbandingan, M4A1 dengan perlengkapan serupa beratnya 89 pon.
Ada perbedaan besar saat membawa senjata seharian patroli. XM250 adalah senapan mesin ringan dengan amunisi sabuk pengganti M249 Sallallahu Alaihi Wasallam. Senjata ini memakai sabuk peluru link terurai, menembak dari bolt terbuka untuk pendinginan, dan punya sistem peredam recoil. SIG mendesainnya dengan kontrol ambidextrous, popor lipat samping, dan sistem ganti laras cepat. Paket ini beratnya sekitar 13 pon kosong atau 14,5 pon dengan peredam suara, lebih ringan dari M249 yang digantikan, dan itu cukup bagus. Ergonominya akan terasa familiar bagi siapa saja yang pernah menggunakan senapan pola AR dengan kontrol di tempat yang kurang lebih sama serta cara penggunaan yang mirip. Transisi dari M4 ke XM7 seharusnya tak membuat prajurit harus belajar ulang penggunaan senjata. Ini keputusan yang disengaja. Angkatan Darat ingin kemampuan meningkat drastis tanpa mengubah cara prajurit bertempur. Namun, senjata hanya sebagian dari cerita. Tantangan rekayasa yang sebenarnya terletak pada amunisi yang digunakan senjata itu. Pelurunya baiklah, jadi mari kita bicara tentang pelurunya sendiri, karena disinilah rekayasanya benar-benar cukup cerdas. 6,8 x 51 mm common cartridge atau 277 Fury tampak cukup konvensional pada pandangan pertama. Peluru senapan ini tanpa rim, berleher botol, dan ukurannya di antara 5,56 NATO dan 7,62 NATO. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan hal tak biasa. Dasar peluru ini dari baja, bukan kuningan. Bagian bodinya masih terbuat dari kuningan, dan kedua bagian itu disatukan oleh cincin pengunci kecil dari aluminium yang menjaga semuanya tetap tertutup rapat. Konstruksi hibrida dibuat terutama karena tekanan. Selongsong kuningan biasa hanya mampu menahan tekanan tertentu sebelum rusak. 5,56 NATO bekerja di sekitar 62.000 PSI. Peluru 6,8 x 51 mm dirancang untuk tekanan hingga 80.000 PSI, sekitar 30% lebih tinggi dari sebagian besar peluru senapan militer. Tekanan ekstra berubah jadi kecepatan dan energi yang bisa membuat hari seseorang buruk meski mereka pakai rompi anti peluru. Mari kita lihat angkanya. Peluru standar 6,8 x 51 mm menembakkan peluru 140 grain dengan kecepatan 2.950 kaki per detik dari XM7 menghasilkan energi sekitar 2.700 foot-pounds. Peluru M8 150 5A1 5,56 mm menghasilkan sekitar 1.300 foot-pounds, sedangkan peluru 6,8 mm hampir 2 kali lipatnya. Pada 500 meter, peluru 5,56 mm mulai kehilangan tenaga, sedangkan peluru 6,8 mm masih cukup kuat untuk menembus pelat armor keramik yang menahan peluru lebih kecil. Itu kabar baik, tapi ada konsekuensinya. Energi yang lebih besar berarti recoil yang lebih kuat. Fisika sederhana, XM7 punya tendangan lebih kuat dari M4. Walau SIG memberi peredam recoil, tentara tetap merasakan bedanya saat menembak cepat. Energi lebih besar berarti peluru lebih berat, sehingga jumlah peluru lebih sedikit untuk berat sama. Magazin standar hanya muat 20 peluru, sedangkan M4 muat 30 peluru. Analisis memperkirakan membawa 600 peluru XM250 beratnya, 9,4 kg hampir sama dengan 800 peluru 5,56 mm seberat. 10 kg jumlah peluru lebih sedikit, berat hampir sama, tidak terlalu bagus. Terdapat perdebatan tentang masuk akal atau tidaknya kompromi ini. Doktrin infanteri Amerika tradisional fokus pada volume tembakan, yaitu menembak banyak peluru cepat ke musuh untuk menekan dan membuka peluang manuver. Para kritikus khawatir bahwa jumlah peluru yang lebih sedikit per magasin akan melemahkan kemampuan mereka. Para pendukung berpendapat bahwa satu peluru yang tepat, sasaran, dan benar-benar mampu mengalahkan musuh berlapis baja lebih berharga daripada 3 peluru yang memantul dari pelat keramik. Industri juga menantang karena produksi peluru hibrida kuningan baja skala besar butuh penyesuaian pabrik amunisi yang puluhan tahun buat selongsong kuningan konvensional. Angkatan Darat mengontrak Winchester untuk membuat amunisi 6,8 mm di pabrik Lake City, Missouri, dan SIG mengoperasikan jalurnya sendiri di Arkansas. Membangun kaliber baru dari persediaan hampir nol adalah tantangan logistik besar. Namun, peluru dan senjata hanya memberikan potensi penuhnya ketika digabungkan dengan bagian ketiga dari sistem, yaitu optik, yang berusaha mengubah setiap penembak menjadi penembak presisi, optik pintar. Optik kontrol tembak XM157 menurut saya adalah bagian paling ambisius dan keren dari program ini. Pada dasarnya, ini adalah optik dengan kekuatan variabel 1 hingga 8 kali. Artinya, prajurit dapat mengaturnya ke 1 kali untuk pertempuran jarak dekat atau menaikkannya hingga 8 kali untuk pertempuran jarak jauh. Bagian itu memang konvensional, namun yang membedakan XM157 adalah fitur-fitur lain di dalamnya. Sebuah pengukur jarak laser yang akurat hingga lebih dari 1000 meter itu berapa ya? Sekitar 0,7 mil kira-kira seperti itu.
komputer balistik onboard, sensor suhu dan tekanan, kompas digital, laser bidik tampak dan inframerah, serta layar digital yang memproyeksikan solusi bidik ke bidang pandang penembak. Ini ketiga kalinya di video ini saya menyebutnya mirip halo. Begini cara kerjanya, prajurit mengidentifikasi target, menekan tombol, dan optik memantulkan laser untuk mengukur jarak secara akurat. Komputer memproses data jarak, jenis amunisi, dan kondisi atmosfer, lalu menghitung tepat sasaran peluru pada reptil aktif. Itulah titik bidikannya. Pada dasarnya memberitahu prajurit letakkan titik ini pada target dan tarik pelatuknya. Sekarang, jika itu terdengar mirip dengan sistem penargetan yang Anda temukan di jet tempur atau tank, itu karena konsepnya memang cukup mirip. Angkatan Darat kini membantu pengendalian tembakan untuk penembak senapan individu, yang sebelumnya hanya untuk senjata dan kendaraan kru. Prajurit yang kesulitan menembak target seukuran manusia di 600 meter dengan titik merah sederhana secara teori masih bisa melakukannya. XM157 melakukan sebagian besar pekerjaan serta memiliki konektivitas nirkabel agar optik XM157 bisa berbagi data dengan sistem lain dan komando. Pemimpin regu dapat menetapkan target dan memberi info jarak serta arah ke setiap senapan regu. Apakah daya mematikan jaringan efektif saat pertempuran kacau? Itu pertanyaan lain, tapi pasti keren jika berhasil. XM157 seperti fiksi ilmiah menandakan kita sudah di masa depan. XM157 dibuat untuk menggantikan beberapa optik lama dan menyederhanakan logistik. Namun, fase pengujian memunculkan pertanyaan serius, apakah perlengkapan ini siap dipakai di dunia nyata? Teori bertemu kenyataan. Mari bahas apa yang terjadi saat semua ini diuji, karena fase pengujian penuh kejadian. Angkatan Darat mendorong NGSW lewat jalur akuisisi tingkat menengah untuk penyebaran cepat. Alih-alih siklus pengadaan tradisional yang memakan waktu 1 dekade, program MTA bergerak lebih cepat dengan pengujian dan produksi berlangsung secara paralel. XM7, XM250, dan amunisi terkait mendapat rilis material darurat musim semi 2024 menandakan persetujuan Angkatan Darat untuk penyebaran terbatas. Bahkan saat pengujian formal masih berlangsung, kecepatan tetap menjadi prioritas. Apakah kecepatan itu datang dengan konsekuensi adalah pertanyaannya. Dalam uji coba, tentara melihat peluru 68 mm menembus baja dan penghalang yang bisa menghentikan peluru 5,56 amunisi itu bekerja sesuai harapan. Para tentara mengatakan ke wartawan bahwa XM7 akurat, mudah dikendalikan, dan mereka akan membawanya ke medan perang tanpa ragu. Namun, laporan pengujian resmi menceritakan kisah yang lebih rumit. Direktur Pengujian dan Evaluasi Operasional Pentagon yang independen dari Angkatan Darat dan bertugas memberi penilaian jujur merilis temuan pada akhir 2024. Laporan menegaskan peluru 68 mm lebih mematikan dibandingkan M855A1. Itu kabar baiknya. Namun, laporan tersebut juga menemukan bahwa XM7 jika digabungkan dengan optik XM157 memiliki kemungkinan rendah untuk bertahan dalam misi perang selama 72 jam tanpa mengalami kegagalan kritis. Prajurit menilai kegunaan XM157 di bawah rata-rata hingga gagal. Kantor pengujian merekomendasikan untuk mendesain ulang peredam suara pada kedua senjata tersebut guna mengurangi panas dan risiko terbakar, sekaligus mengatasi apa yang secara halus disebut laporan itu sebagai pelepasan gas beracun. Senjatanya seperti kentut. Poin terakhir butuh penjelasan, bukan sekadar lelucon. Saat Anda menembakkan senapan dengan peredam suara, gas dari pembakaran propelan harus keluar ke suatu tempat. Peredam suara menahan gas-gas tersebut, mendinginkannya, lalu melepaskannya secara perlahan. Hal ini mengurangi suara dan kilatan, tetapi juga berarti lebih banyak gas yang bisa keluar kembali ke arah penembak. Gabungkan itu dengan tekanan tinggi peluru 68 mm, dan muncul laporan tentara sering mengalami iritasi mata dan masalah pernapasan saat menembak terus-menerus, terutama di ruang tertutup seperti parit atau kendaraan. Masalah keandalan tidak hanya pada optik. Laporan.e juga merekomendasikan peningkatan keandalan pada kedua senjata itu sendiri, menunjukkan bahwa senjata-senjata tersebut belum memenuhi standar yang biasanya dibutuhkan oleh militer sebelum digunakan secara penuh di lapangan. Inilah konsekuensi dari akuisisi yang cepat. Anda mendapatkan senjatanya dengan sangat cepat, tetapi Anda menerima risiko yang lebih besar. Masalah-masalah muncul setelah unit-unit sudah mulai berlatih. Lalu muncul kritik publik dari internal militer. Seorang kapten infanteri menulis makalah yang menyebut XM7 tidak layak tempur karena berat, ergonomi, kapasitas magazin lebih sedikit, dan kekhawatiran soal daya tahan. Sig Sauer menanggapi keras, pandangan kapten belum tentu mewakili konsensus. Namun, fakta perwira aktif berani menyampaikan pendapat terbuka menunjukkan sesuatu tentang perdebatan saat ini, bukan? Kantor program menilai ini normal untuk sistem senjata baru. Masalah akan ditemukan dan diperbaiki, serta kemampuan dasarnya dianggap sepadan dengan kendala awal. Para kritikus khawatir bahwa Angkatan Darat terburu-buru memasukkan sebuah sistem ke dalam layanan yang sebenarnya belum siap, didorong oleh momentum institusional dan biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan. Kenyataannya biasanya ada di tengah-tengah.
Siapa sebenarnya yang mendapatkan senjata-senjata ini? Oke, jadi soal NGSW sering terlupakan dalam perdebatan soal berat, keandalan, dan lainnya. Faktanya, program ini tidak memengaruhi sebagian besar militer Ayelas, hanya pasukan tempur jarak dekat yang dijadwalkan menerima XM-7 dan XM-250. Itu mencakup prajurit infanteri, pengintai kavaleri, zeni tempur bersama infanteri, petugas medis di unit tempur jarak dekat, dan pengamat depan. Itu adalah jumlah prajurit yang signifikan, tetapi tetap saja hanya sebagian kecil dari total Angkatan Darat, personel logistik, staf markas besar tentara. Mereka akan terus membawa M4 dan M16 ke depannya. Hal serupa terjadi di Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Marinir. Marinir memperhatikan dampak taktis NGSW yang jika berhasil akan sangat signifikan. Energi peluru lebih tinggi dan kendali tembak XM157 membuat jarak tembak efektif bisa lebih dari 500-600 meter, sedangkan M4 hanya 300-400 meter. Bagi banyak prajurit, hal ini mengubah jalannya baku tembak dan strategi musuh tentang jarak aman sebelum infanteri Amerika jadi ancaman serius. Namun, kemampuan ini juga punya konsekuensi. Komandan harus mempertimbangkan kapan keunggulan XM7 lebih besar dari kekurangannya. Dalam pertempuran jarak dekat di kota, volume tembakan penting sehingga M4 mungkin tetap lebih baik. Di medan terbuka, XM7 lebih masuk akal karena jangkauan dan penetrasinya. Masa satu senapan untuk semua situasi mungkin sudah berlalu. Ada juga isu tentang NATO. Pasukan Amerika dan sekutunya memakai standar 5,56 mm dan 7,62 mm selama puluhan tahun dengan manfaat nyata dari standarisasi tersebut. Tentara Inggris bisa meminjam amunisi dari tentara Amerika. Jika satu regu kehabisan peluru 6,8 mm saat bertempur, mereka tidak bisa mengisi ulang dari unit sekutu terdekat. Sebagian analis menilai AS perlu bekerja sama dengan perencana NATO membuat peluru bersama. Namun, ada juga yang khawatir menunggu konsensus NATO akan menunda program ini bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Pihak Eropa juga meneliti senjata ringan generasi baru. Masih belum jelas apakah mereka akan memakai peluru 6,8x50 1 mm atau memilih opsi lain. Baiklah, jadi di mana posisi kita sekarang? Saat ini, NGSW merupakan pembaruan paling ambisius terhadap senjata ringan infanteri Amerika dalam lebih dari 6 dekade. Sebuah senapan baru, senapan otomatis, peluru baru yang dirancang dari awal untuk menembus pelindung tubuh modern, dan optik kendali tembak yang berusaha menjadikan setiap prajurit sebagai penembak jitu. Angkatan Darat akhirnya berkomitmen, memilih pemenang dan mulai menempatkan senjata baru ke prajurit. Apakah komitmen itu bijaksana masih jadi pertanyaan yang mungkin tak terjawab lama. Peluru 6,8 mm menjalankan fungsinya. Prajurit umumnya suka menembakkan senjata itu, namun tetap ada masalah keandalan, optik, asap, berat senjata, dan magasin kecil yang belum teratasi. Angkatan Darat bertaruh bisa mengatasi masalah teknis itu sebelum menjadi krisis di lapangan, sementara pengkritik menilai NGSW menyelesaikan masalah yang tidak tepat. Mereka menyatakan sebagian besar pertempuran infanteri terjadi jarak dekat, di mana 5,56 mm sudah cukup dan konsekuensi bobot itu nyata. Premis merancang untuk mengalahkan lapis baja lawan setara hanya mencerminkan perang yang ingin dipersiapkan Angkatan Darat, bukan perang yang kemungkinan besar akan mereka hadapi. Para pendukung berargumen bahwa Angkatan Darat tidak bisa menunggu sampai mereka sudah kalah dalam baku tembak. Militer Tiongkok dan Rusia sudah menggunakan pelindung tubuh yang lebih baik dan menunggu data pertempuran. NGSW dalam pandangan ini adalah asuransi terhadap masa depan yang tak seorang pun ingin mengalaminya. Kedua argumen itu bernilai dan bisa benar di konteks berbeda. Tapi untuk saat ini, senjata-senjata itu akan diberikan pada unit yang paling membutuhkan. Penyalurannya berlangsung lambat dan hati-hati, diawasi Angkatan Darat untuk mengantisipasi masalah. Jika NGSW sukses, ini bisa mengubah pandangan aliansi Barat terhadap senjata infanteri. Jika gagal, ini akan jadi satu lagi entry yang sangat mahal dalam daftar panjang program yang mencoba menggantikan M4 sejak awal Perang Vietnam. Saya sangat berterima kasih atas waktu Anda menonton.